Siapa keturunan Abraham secara rohani? Galatia pasal 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 saya akan bacakan. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham percaya kepada Allah, dan itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Rasul Paulus mendasarkan tulisannya dalam Kejadian pasal yang ke-15 ayat yang ke-6, ya, di mana Abraham percaya kepada Tuhan Allah, dan hal itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Di dalam bahasa Ibraninya sadakah. Dan Paulus menuliskan dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-6, imannya Abraham, percayanya Abraham, ya, itulah yang diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Jadi percayanya ini kepada Allah, ya, percaya kepada Allah, percaya kepada firman-Nya, kepada firman Allah. Ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka ini siapa? Mereka ini adalah orang-orang percaya. Kalau di dalam Galatia pasal 3, ya, di situ ada kata percaya dalam bahasa Ibrani Yunaninya pistis, dari pisteo, ya, dari pistis, dia pistis yang artinya punya iman, have atau has faith, dan juga ada artinya orang-orang percaya, believers, orang-orang percaya, ya, para orang percaya. Seperti Abraham yang percaya kepada Allah, begitu juga keturunannya yang percaya kepada Allah yang sama yang berfirman kepada Abraham. Ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi anak-anak Abraham secara rohani adalah orang-orang yang hidupnya percaya kepada Allah. Bukan Allah yang tidak dikenal, tapi Allah yang dikenal oleh Abraham. Ya, Allah yang dikenal oleh Abraham. Sehingga kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 15, ayat yang seterusnya, di mana setelah Abraham percaya kepada Allah, Allah menyuruh Abraham untuk mengambil 1 ekor lembu, 1 ekor kambing, 1 ekor domba, 1 ekor burung merpati. Ini merupakan satu tipologi, ya, di mana orang-orang Ibrani, orang-orang Yahudi itu mempersembahkan, ya, sebagai bentuk di mana Allah juga mengambil seekor hewan pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di mana diambil 1 ekor hewan untuk dibuatkan pakaian kepada Adam dan Hawa. Ini adalah tipologi di mana karena dosa menyebabkan kematian. Dosa menyebabkan adanya korban. Dan korban yang sebenarnya yang diungkapkan, yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 3 ayat ke-15, di mana adanya Mesias yang dari Allah, yaitu nanti digenapi oleh Yesus Kristus. Inilah yang dipandang oleh Abraham. Inilah yang dikenal oleh Abraham, bahwa adanya Mesias, adanya juru selamat daripada Allah. Seperti ungkapan dalam Yesaya pasal 43 ayat 11. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah, yang datang dari Allah. Dan dia adalah Yesus Kristus, yang telah dinyatakan bahwa Kristus yang telah menjadi tebusan bagi seluruh umat sekali untuk selama-lamanya. Jadi kedatangan Kristus digenapi oleh Kristus sebagai korban itu sekali untuk selama-lamanya. Dan kedatangannya yang kedua kali bukan menjadi korban lagi. Makanya ini adalah momen
kesempatan bahwa orang yang hidup, orang yang punya iman terhadap Allah, di mana Allah yang begitu mengasihi manusia sehingga ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang olehnya kita mempunyai hidup yang kekal, diselamatkan. Seperti ungkapan yang ditulis oleh Paulus dalam Galatia pasal yang ketiga, ya, ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Seperti Abraham, dia benar oleh karena iman percayanya kepada Allah. Bukan tindakan dulu, tidak. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi orang yang melakukan hukum Taurat itu tujuannya adalah untuk dibenarkan oleh Allah. Tidak ada yang dibenarkan oleh Allah dengan melakukan hukum Taurat. Tetapi orang yang dibenarkan oleh Allah hanya percaya di dalam karya keselamatan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib sebagai tebusan, sebagai penebus hidup kita. Ini adalah satu-satunya yang diberitakan bahwa dibenarkan oleh karena percaya kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi orang-orang yang memandang bahwa Kristus kena kutuk sehingga dia disalib, itu adalah pandangan orang-orang yang berdosa. Tetapi dikatakan di sini bahwa kitalah oleh karena dosa kita sehingga dia menanggung di atas kayu salib. Jadi orang-orang yang mengatakan terkutuk, sebenarnya kitalah yang seharusnya mendapatkan hukuman Allah. Terkutuk artinya mendapatkan murka, hukuman Allah. Tetapi Kristus yang olehnya kita didamaikan, kita tidak mendapatkan murka Allah lagi. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi keturunan Abraham secara rohani adalah orang-orang yang hidup oleh iman percayanya terhadap Yesus Kristus yang telah menjadi tebusan, yang telah menjadi korban, yang telah menebus hidup kita dari segala dosa-dosa kita. Dan hendaklah kita hidup berpandangan kepada Kristus Yesus. Pandangan kita kepada karya keselamatan yang Allah kerjakan, yang Allah sediakan. Keselamatan hidup kekal yang kita peroleh, pendamaian yang kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Itulah yang menjadi fokus pandangan kita, sehingga hidup kita diperbaharui, sehingga cara hidup kita diperbaharui, dan kita menunjukkan sesuatu yang baru, kasih oleh karena Kristus yang telah mengasihi hidup saya dan saudara. Puji Tuhan.